Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas Bunera. Hari ini kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan vertebrata dan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Dan apa itu hewan invertebrata? Untuk memahaminya, tonton video berikut ini. Hewan berdasarkan ada dan tidak adanya tulang belakang dikelompokkan menjadi dua. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata memiliki tulang belakang. Invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, terdiri dari 8 kelompok: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. 1. Porifera. Porifera merupakan metazoa. Permukaan tubuhnya berpori dan hidup di dalam air, terutama di laut. Bentuk tubuhnya seperti vas bunga atau tabung. Dilihat dari jumlah lapisan jaringan embrionalnya, porifera tergolong diploblastik, tidak dapat berpindah tempat. Klasifikasi porifera terbagi menjadi Calcarea, Hexatinellida, Demosporia. Peranan porifera adalah untuk hiasan akuarium, sebagai spon mandi, untuk mengebor batu karang. 2. Coelenterata. Berdasarkan lapisan jaringan embrionya, Coelenterata masih tergolong diploblastik. Lapisan luar tubuhnya tersusun oleh sel-sel epidermis dan lapisan dalamnya berupa gastrodermis. Coelenterata hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus sebagai anus. Pada lapisan epidermis terdapat sel-sel khusus yang dapat menghasilkan sengat. Sengat ini berfungsi untuk melumpuhkan mangsa atau membela diri saat menghadapi musuh. Coelenterata dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Klasifikasi Coelenterata terbagi menjadi hydrozoa, spirozoa, anthozoa. Peranannya membentuk ekosistem terumbu karang, makanan atau ubur-ubur asin, makanan ikan. 3. Platyhelminthes. Platyhelminthes disebut juga cacing pipih. Tubuh pipih simetris bilateral, terdapat bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Cacing pipih bersifat triploblastik, artinya memiliki 3 lapisan jaringan embrional, yakni epidermis atau lapisan luar, mesodermis atau lapisan tengah, dan endodermis atau lapisan dalam. Hewan ini ada yang hidup bebas, ada juga yang parasit pada hewan atau manusia. Cacing pipih belum memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau asilomata, namun telah memiliki sistem ekskresi, saraf, dan reproduksi. Cacing yang parasit, alat pencernaannya kurang berkembang. Klasifikasi Platyhelminthes terbagi menjadi Turbellaria, Trematoda, Cestoda. Peranannya menyerang ikan di kolam pembernihan, menyebabkan pendarahan BAB, hidup parasit di usus manusia. 4. Nematoda atau cacing gilik. Bentuk tubuhnya gilik atau bulat panjang, bilateral simetris, tidak bersegmen, triboblastik, dan memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Sebagian cacing gilik hidup bebas di air atau di tanah, dan sebagian parasit pada hewan atau manusia. Cacing ini berukuran kecil atau mikroskopis dan tubuh dilapisi kutikula. Klasifikasi nematoda terbagi menjadi Aphasmidia, Phasmidia. Peranannya penyebab kebutaan, parasit pada tomat dan kentang untuk penelitian. Yang kelima yaitu Annelida atau cacing cincin. Cacing yang tergolong dalam Annelida tubuhnya bersegmen, triploblastik, celomata atau memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Habitat Annelida tersebar di darat, air tawar maupun di laut. Sebagian hidup bebas, beberapa di antaranya ada yang hidup sebagai parasit. Sistem pencernaan, saraf, ekskresi, dan reproduksinya telah berkembang dengan baik. Sebagian cacing ini mempunyai jenis kelamin terpisah dan sebagian hermaprodit. Umumnya cacing ini menghasilkan larva bersilia yang disebut rokovor dan memiliki cairan semacam darah yang beredar dalam sistem sirkulasi dengan sistem peredaran tertutup.
Nah, di sini ada klasifikasi dan peranan annelida. Klasifikasi annelida terbagi menjadi 3, yaitu ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Dan peranan annelida yaitu pengobatan, pembuatan liang, makanan untuk manusia, burung dan ikan, dan pengembur tanah. Yang keenam yaitu moluska. Moluska disebut juga binatang lunak, hal ini karena tubuhnya lunak tanpa rangka. Tubuh moluska pada dasarnya bersifat bilateral simetris, terbungkus dalam cangkang berkapur dari sekretnya sendiri. Habitat moluska ini tersebar luas mulai dari daratan, air tawar, sampai lautan. Tubuh diselubungi mantel yang membatasi tubuh dengan cangkangnya. Moluska ada yang bercangkang atau bercangkok, tapi juga ada yang tidak bercangkang. Moluska mempunyai sistem respirasi, reproduksi, ekskresi, dan digesti yang kompleks. Sistem peredaran darah terbuka, jantung terdiri dari beberapa ruangan. Nah, di sini ada peranan moluska, yaitu sumber makanan, penghasil mutiara, dan hiasan. Yang ketujuh yaitu arthropoda. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang kaki dan tubuhnya berluas-luas. Tubuhnya terdiri dari bagian kepala, dada, dan perut. Memiliki rangka luar atau eksoskeleton dari zat kitin yang menyebabkan tubuh arthropoda kuat dan kaku. Habitatnya di darat, air tawar, maupun di laut. Arthropoda ada yang hidup bebas, ada pula yang parasit pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Sebagian besar arthropoda adalah serangga atau insekta. Alat pernapasannya bervariasi sesuai dengan habitatnya. Arthropoda darat bernafas dengan trakea atau paru-paru buku, sedangkan yang hidup di air bernafas dengan insang. Jenis kelamin terpisah. Nah, di sini ada klasifikasi dan peranan arthropoda. Klasifikasi arthropoda terbagi menjadi 4, yaitu insekta, krustasea, arachnida, dan myriapoda. Dan ada juga peranan arthropoda yaitu penghasil madu, bahan pakaian, dan perusak tanaman. Kedelapan yaitu echinodermata. Tubuh echinodermata radial simetris, permukaannya ditutupi oleh kulit berduri, memiliki 5 lengan tersusun radier, celah mulutnya di bagian sentral. Habitat echinodermata di laut. Sistem pencernaannya lengkap berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pergerakan dilakukan dengan bantuan kaki ambulakral. Sistem sarafnya terdiri dari cincin oral dan tali-tali saraf radier. Echinodermata tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi yang khusus. Jenis kelaminnya terpisah. Fertilasi hewan ini terjadi secara eksternal di dalam air. Nah, di sini ada peranan echinodermata yaitu makanan, pembersih pantai, dan memakan kerang mutiara di tempat budidaya. Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang-tulang yang menyusun tulang belakang disebut vertebrata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan, kecuali remang, beluceng, lintah laut. Habitatnya di darat, air tawar, maupun di laut. Vertebrata memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh tulang kepala. Memiliki rahang 2 pasang, kecuali agnatha, bernapas dengan insang, paru-paru, atau kulit. Anggota geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun, ada juga yang tidak memiliki anggota gerak. Reproduksinya secara seksual, jenis kelamin terpisah. Fertilisasi eksternal ataupun internal, opipar, opipipar, atau pipipar. 1. Pisces, ikan. Habitat di air, kulit luar bersisik, respirasi dengan insang, reproduksi secara opipar, bertelur, alat gerak sirip, terdapat 2 ruang jantung. Pisces terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, agnatha atau celostomata, meliputi ikan-ikan yang tidak berahang, memiliki mulut bulat yang berada di ujung anterior, tanpa sirip. Namun, beberapa jenis agnatha memiliki sirip ekor dan sirip punggung. Contoh dari agnatha adalah belut laut.
Yang kedua, ikan bertulang lawan. Contohnya, ikan hiu, ikan pari. Yang ketiga, ikan bertulang sejati. Contoh, ikan lele, ikan tuna, ikan sarden, ikan salmon. 2. Amfibi, habitat di darat, kulit luar kulit, respirasi dengan paru atau kulit, reproduksi ovipar. Amfibi dikenal sebagai hewan yang hidup di dua alam karena kemampuannya bertahan hidup baik di darat maupun di air. Tubuh ditutupi kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Sebagian besar amfibi mengalami metamorfosis. Fase larva bernapas dengan insang dan hidup di air. Setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Dan hidup di darat. Jantungnya beruang 3. Pada amfibi, jenis kelamin terpisah dan pembiakan bersifat secara ovipar atau bertelur. 3. Reptilia. Reptil atau hewan melata memiliki kulit yang kering, tertutup oleh sisik-sisik atau papan epidermal. Anggota gerak jari-jarinya bercakar. Mata memiliki kelenjar air mata yang menjaga agar mata tetap basah. Reptilia bernapas dengan paru-paru, di mana strukturnya lebih kompleks daripada paru-paru amfibi. Jantungnya memiliki 4 ruang. Fertilisasi pada reptilia terjadi secara internal, dan pembiakan bersifat ovipar atau opopipipar. Jika pembiakannya ovipar, telur-telurnya memiliki cangkang yang keras. Namun, apabila pembiakannya opopipipar, telurnya mengandung banyak kuning telur dan terus berkembang dalam saluran telur hewan betina. Sebagian reptilia telah punah, misalnya dinosaurus dan Pteridactyla. Aves merupakan vertebrata yang tubuhnya ditutupi bulu, bersayap dan dapat terbang. Anggota gerak depan berupa sepasang sayap dan anggota gerak belakang berupa sepasang kaki yang berfungsi untuk berjalan, bertengger, atau berenang. Apes yang dapat berenang pada jari-jari kakinya terdapat selaput renang atau selaput interdigital. Mata pada apes berkembang baik, memiliki membran niktitan, respirasinya menggunakan paru-paru, dibantu dengan pundi-pundi hawa. Jantungnya terdiri dari 4 ruang dengan 2 atrium dan 2 ventrikel dengan sekat sempurna. Saluran pencernaannya sempurna. 5. Mamalia. Mamalia merupakan anggota vertebrata yang tubuhnya ditutupi rambut. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berkembang. Anggota gerak pada mamalia berfungsi untuk berjalan, memegang, berenang, atau terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku dan cakar. Gigi mamalia berkembang baik, meliputi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik, dengan sekat yang sempurna. Otak berkembang sangat baik, terutama bagian cerebrum. Pembiakan mamalia terjadi secara pipipar dan fertilisasi internal. Embrio berkembang dalam rahim. Pertukaran zat metabolik antara embrio dan induk berlangsung melalui plasenta, baik nutrisi maupun respirasi.
Semuanya nonton video sampai selesai kan? Sekarang pasti semua udah pada tahu apa itu vertebrata dan hewan invertebrata. Vertebrata dikelompokkan menjadi 5 ya. Apa aja? Yang pertama fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan invertebrata dikelompokkan menjadi 8. Sekarang kita tahu bahwa para tokoh dalam film SpongeBob kebanyakan merupakan hewan invertebrata. Kelas Bunera untuk hari ini dicukupkan dulu ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.